Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya agar. Shalom saudaraku. Hari ini kita tengah berada di tengah-tengah duka bangsa dan sekaligus digelayuti oleh ketakutan di seluruh dunia yang mengglobal. Hari ini COVID-19 sungguh-sungguh menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang. Apa mungkin di tengah-tengah badai kehidupan yang ganas dan dahsyat seperti ini, umat Tuhan dapat memiliki damai? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini setiap kehidupan tengah digayuti oleh ketakutan dengan mewabahnya virus corona. Apakah mungkin di tengah-tengah badai ketakutan ini kita bisa memiliki damai Tuhan? Rasanya tidak mungkin, saudaraku. Tetapi ada ayat yang hari ini dapat kita baca, dan ternyata ayat ini telah menguatkan jutaan orang. Saya temukan dalam Mazmur 29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan ketika ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia sebenarnya telah memilih dan menerima Raja Damai, yaitu Kristus sendiri. Jadi damai sejahtera bukanlah hal yang mustahil untuk kita rasakan dan alami. Sebab damai sejahtera itu sudah diberikan dan jadi milik kita. Dan kita bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan. Apakah hal ini mungkin? Kenapa tidak? Sebab Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap umat yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Mengapa? Ketika seseorang percaya dan menerima Kristus sebagai Juru Selamatnya, sekali lagi, sebenarnya menurut Yesaya 9 ayat yang kelima, ia telah memiliki damai sejahtera yang sejati, yang hanya bisa dialami bila Kristus Raja Damai ada dan bertakhta di dalam hatinya, memimpin hidupnya, mewarnai keputusannya, dan memenuhi batinnya. Kita bukan cuma memiliki damai sejahtera yang sejati, tetapi juga kita sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui kelahiran baru. Kita menerima damai itu, dan damai itulah, atau damai sejahtera inilah, damai yang melampaui segala akal. Karena itu Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, jangan kamu khawatir, nyatakanlah khawatirmu itu dengan doa dan ucapan syukur. Saudara, di tengah-tengah badai gulita yang dipenuhi dengan ketakutan,
Jangan lupa, kita harus senantiasa bersyukur. Sebab tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Rambut di kepala kita dihitung oleh Tuhan secara sempurna. Ketika kita nyisir, mungkin ada 10, 15 buah yang rontok, jatuh ke tanah. Tuhan tahu sisa yang masih melekat di kepala kita. Rambut kita terhitung dengan sempurna. Dan tidak pernah tidak diketahui. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apabila ada burung pipit yang jatuh seekor ke tanah, semua Tuhan tahu. Tidak ada yang kebetulan. Saya percaya sesuai Alkitab bahwa COVID-19 ini tetap dalam kendali, dalam pengetahuan, dalam kontrol Bapa yang sempurna. Dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan punya rencana indah. Kendati berat, kendati sulit, kendati penuh ketakutan. Tetapi rencana Tuhan pasti indah bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Melalui kesulitan, Ayub berkata, "Dulu aku kenal Dia dari apa yang orang katakan padaku. Tapi sekarang mataku memandang Dia." Ayub mengenal Allah secara pribadi setelah ia melewati kesengsaraan dan penderitaan yang tiada taranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera adalah salah satu berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Paulus mengatakan damai sejahtera jenis ini adalah damai sejahtera yang melebihi secara akal, yang melampaui pengertian. Manakala pengertian kita sudah tak mampu mencerna, manakala jalan keluar tak kunjung tiba, manakala hidup kita yang berat tak juga kita temukan solusinya, ingat, ada damai sejahtera Allah yang melebihi akal. Itulah yang merawat, yang memelihara, yang melindungi, yang memberikan hidup kita tetap dalam suasana surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat damai sejahtera adalah salah satu berkat yang terpenting. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu dan kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu." Saudaraku, hari-hari ini dunia tengah dilanda
oleh virus corona yang luar biasa ini. Baru-baru ini laporan dari lembaga pemeringkat global S&P mengatakan sampai Jumat yang lalu kerugian dunia karena corona mencapai 3.000 triliun rupiah. Sementara Bank Dunia 5 hari yang lalu mengatakan 1.200 triliun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amerika yang tadinya merasa aman dan nyaman, tetapi sekarang mereka sangat terkejut karena korban sudah menyamai Tiongkok. Ada 290 orang setiap hari dilaporkan meninggal dunia hanya di Amerika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sesungguhnya butuh damai sejahtera yang melampaui hitungan-hitungan tadi, yang melampaui laporan dan analisa-analisa ukuran-ukuran normal. Damai sejahtera Tuhan yang Ia berikan pada kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ingat, damai sejahtera Tuhan tidak tergantung dari laporan-laporan yang menakutkan tadi. Saya dengar rumah sakit ex-Wisma Atlet sudah dipenuhi oleh 500 pasien. Tempat di mana-mana penuh. Dan ada 10% atau mungkin lebih sedikit yang meninggal dari para dokter. Ini sungguh tinggi dan sungguh kita berikan penghormatan yang setulus-tulusnya kepada para dokter, para perawat, dan mereka yang ada di garis depan membela kemanusiaan menurut sumpah mereka sebagai seorang dokter. Kita berikan kehormatan tulus, doa bagi mereka, keluarga yang ditinggalkan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita melebihi ketakutan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sebab Yesaya 54 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, sesulit apapun situasi, menakutkan seperti apapun kondisinya, ingat satu hal, iblis tidak dapat mencuri damai sejahtera
yang Tuhan berikan dalam hati kita. Iblis tidak dapat mencuri berkat Tuhan jika kita tetap tinggal di dalam Kristus dan janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata meski kita dengar kabar begitu menakutkan, ternyata ada kabar gembira buat kita. Dari laporan mereka yang bergerak di bidang penanganan virus ini, ada banyak mereka yang sembuh. Meskipun belum ada vaksin yang ditemukan, tapi ternyata imun yang Tuhan berikan dalam tubuh setiap pasien yang terkena ternyata mampu melindungi mereka, membuat pasien pulih, sembuh, dan bisa tercegah dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata imun yang ada dalam tubuh kita adalah modal besar yang bukan hanya perlu kita rawat, tapi perlu kita tumbuh kembangkan. Karena itu, ingat, biar kita senantiasa hidup dengan sehat, olahraga cukup, makan yang teratur dan sehat, dan jangan lupa imun bertumbuh dari kegembiraan hati. Karena itu wajar kalau Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu dia berkata, hati gembira adalah obat yang manjur. Saudara, berhentilah sekarang dikepung oleh kekhawatiran. Berhentilah Anda digayuti oleh ketakutan. Berhentilah khawatir. Tinggalkan kegampangan hati. Anda punya damai yang sejati dalam hati Anda, dalam hidup Anda. Itulah yang seyogianya menuntun Anda. Bersukacitalah. Karena hati gembira adalah imun yang luar biasa. Pastikan Anda menang karena damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kunci untuk mengalami damai sejahtera dalam segala situasi dan keadaan, tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan sendiri yang adalah damai sejahtera kita. Ingat, orang telah menemukan, melaporkan hasil analisa terjadinya orang yang mengakhiri hidup oleh karena perasaan putus asa, perasaan malu, tak dapat menanggung resiko, jiwa yang tersayat, dan rasa malu yang menggayuti. Orang mengakhiri hidupnya. Itu sebabnya jangan pernah berhenti membangun harapan. Jangan pernah berhenti merawat harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Karena dialah harapan dan damai sejahtera kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguhlah tetap memegang janji Tuhan. Sebab Yesaya 26 ayat yang ketiga menuliskan bagi kita, yang hatinya teguh, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Karena itu milikilah persekutuan yang intim, relasi yang akrab, persekutuan yang komit dengan Tuhan, relasi yang karib dengan Tuhan, berjalan setiap hari sampai Tuhan memanggil kita pulang ke dalam sorga. Taatilah firman Tuhan dengan setulus-tulusnya.
Yesaya 48 ayat 18, Tuhan menjanjikan damai sejahtera kita akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering jika kita taat melakukan perintah-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya ternyata sedahsyat apapun situasi yang kita alami, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan merawat, memimpin, memenuhi, dan menjaga kehidupan. Kiranya kebenaran hari ini akan mencerai jiwa kita sebagai nutrisi sorgawi. Nikmatilah damai sejahtera Tuhan. Amin. Shalom. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi